Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali ke Crypto Reviews. Dan pada hari ini kita akan membahas atau mereview mengenai suatu cryptocurrency project yang jujurnya ini sudah lumayan harum namanya ya. D.Fi ya. Nah, sebelum kita masuk ke si reviewnya, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke, nah sekarang kita akan langsung masuk ke reviewnya. Jadi D.Fi ini adalah suatu project yang utamanya itu adalah dia seperti antivirus untuk dunia cryptocurrency gitu ya. Seperti yang kita tahu, banyak sekali permasalahan-permasalahan seperti phishing lah, hacking lah di dalam dunia kripto. Ya nggak usah ngomong jauh, gue aja pernah kena, MetaMask gue pernah compromise. Padahal seednya aman, gue nggak pernah tulis di laptop, nggak pernah gue taruh di HP. Gue tulis secara fisik ya, tetapi bisa tetap kejebol. Maka dari itu penting untuk kita bisa memiliki antivirus di dalam dunia DeFi. Nah, D.Fi ini salah satunya produknya adalah antivirus untuk ya bisa dibilang untuk ini kita lah ya, untuk hot wallet kita. Dan juga yang keren, dia ini ada semacam scanner untuk bisa men-scan berbagai macam cryptocurrency project yang sangat berguna buat lo yang lagi mau melihat nih ya. Sekarang kan sudah mulai ada tanda-tanda altcoins mulai hidup lagi nih. Nah, dari situ lu bisa do your own research menggunakan si D.Fi gitu ya. Nah, terus selain dari itu apa yang paling menarik Bang? Yang paling menarik ini ya. DeFi ya, atau D.Fi 2.0 sold out instantly untuk 1 juta US untuk lawan mereka ya, di apa namanya, para investornya adalah directors dari OKX, Binance dan Coinbase ya. Jadi kita bisa di sini beberapa investor mereka dan beberapa tim mereka itu datang memang dari exchanger besar ya, dan juga project crypto ya, seperti di sini ada head of institution at Polygon, Dean Thomas, ada juga founder of Synthetics, ada juga former Binance ini kayaknya co-director ya, John Izaguirre, dan seterusnya ya. Dan para investornya pun kita bisa di sini ada Hobby Ventures, ada juga OKX, ada Maxi Ventures, Bitmart Ventures ya, dan lain-lain. Jadi memang nama-nama besar di dalam dunia kripto begitu ya. Nah, pertanyaannya, ini kita tokennya gimana? Masih bisa beli? Bisa. Bahkan ini masih dalam kondisi pre-sale ya. Di mana kita bisa di sini sampai ke ronde selanjutnya, yaitu ronde ke-6. Dia akan meningkat ke belum. Ini sekarang ya. Sekarang di $0.31. Nanti ronde selanjutnya akan naik kayaknya ke 0.34 ya. Nah, jadi bisa dibilang potensinya masih cukup besar, walaupun ini bentuknya masih pre-sale ya. Nah, kalau udah ngomongin soal yang masih pre-sale seperti ini, apakah ini masuk ke project pom-pom atau bukan? Menurut gua, untuk yang D.Fi ini memiliki fundamental yang menarik dan berguna. Literally udah langsung ada manfaatnya bagi orang-orang ya. Nah, cara belinya gimana? Ada 2 cara, bisa dengan kripto, bisa juga dengan card. Untuk kripto pilihannya literally banyak banget. Lo bisa pakai Ethereum, bisa pakai ini kayaknya ini deh. Ini tuh untuk si ininya. Apa namanya? Mainnetnya lo mau pakai apa? Ya mau pakai Ethereum bisa, BSC bisa, Polygon bisa. Jadi multi chains yang lo bisa pakai ya. Nah, untuk belinya lo bisa pilih untuk USDT, USDC atau pakai BNB kayaknya bisa nggak ya? Nggak tahu nih, kayaknya BNB juga bisa deh kayaknya. Nah, jadi pilihannya banyak untuk pembelian pakai kriptonya. Andaikan, bang, gue pengen pakai kartu aja, ya bisa juga sih, ya lu bisa pilih di sini. Tapi nggak tahu nih harus pakai USD. Apakah bisa pakai kartu kita? Nggak tahu. Paling gampang tetap pakai kripto ya. Dan yang keren juga di sini bahkan lu bisa pilih fasting plan-nya mau yang mana. Ada yang ini, ada juga yang ini. Tinggal lu pilih mana yang lu lebih suka gitu ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke bagian si D.Fi-nya ini sendiri ya. Jadi D.Fi ini literally sebenarnya bukan cuma scanner atau antivirus ya, tetapi bisa dibilang mereka ini memang benar-benar ingin menjadi suatu super app di mana kita bisa melakukan segala macam yang berhubungan dengan DeFi. Makanya namanya D.Fi begitu ya. Nah, di sini yang sekarang sudah bisa kita langsung pakai adalah si D.Fi Social Profile, D.fi First Portfolio Dashboard, D.fi Explore Yields, D.fi First Shield, dan juga D.fi First Web3 Antivirus, dan beberapa lagi di sini akan ada di D.fi First GPT,
di DotFi Connect dan juga di DotFi Layer 2 begitu. Ini in progress ya. Nah, cara pakainya gimana? Gampang banget sebenarnya ya. Kita bisa masuk ke sini ya, tinggal dikonekin saja wallet kalian. Salah satu yang paling kepake adalah kita sekalian kasih contoh nih. Sekalian gue bebersih wallet gue ya. Gue masuk ke ini deh. Gue masuk ke si Shield. Oke, kita masuk ke Shield, select. Nah, kita bisa di sini. Ternyata wallet gue health-nya nggak bagus ya, high risk. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa ya, walaupun ini sebenarnya satu medium dua low risk ya. Yang keren di sini apa? Lu bisa revoke ya, lu bisa revoke berbagai macam apa namanya, bisa dibilang kontrak yang bisa membuat lu kehilangan aset ya. Vulnerabilities yang bisa lead to a loss of asset. Nah, kalau lu nggak scan di .fi ya berarti ini terus ada gitu. Dengan lu revoke semuanya, boom ya. Apa yang terjadi? Ya otomatis dia akan lebih aman begitu ya. Ini lagi sedikit, internet gue sedikit nge-lag ya. Jadi intinya cara kerjanya seperti itu. Dia bisa melihat berbagai macam permasalahan gitu ya yang terjadi di wallet kita. Nah, selanjutnya juga ada scanner. Nah, scanner ini sangat kepake buat apa? Buat elo yang lagi mau cari-cari altcoins nih. Seperti yang gue sudah bahas di CWT gue sebelum-sebelumnya ya. Gue udah bahas mengenai ada kemungkinan altcoin sekarang mulai menemukan momentum ya. Gue udah bahas juga mengenai Bitcoin dominance yang biasanya mulai turun di sekitar setengah sampai 3/4 dari bull market. Nah, arguably ya ini mungkin masuk mendekati ke setengah bull market. Nah, maka dari itu tentunya banyak orang yang tertarik untuk mulai akumulasi altcoins. Nah, tetapi altcoins itu jangan asal ya. Wah, pokoknya yang penting pom-pom ya. Yang penting komunitas kuat tuh. Gue udah enak banget nggak denger di apa namanya, di tahun lalu tuh. Wah, kita komunitas kuat. Token ini akan sampai ke harga yang tidak masuk akal ya. Udahnya udah jebol, udah hilang ya. Dimaki-maki. Wah, Anda ngevat ya. Ngevat apa? Beneran nol sekarang ya. Nah, jadi maka dari itu nanti ya kalau gua mungkin apa ya, review-review mengenai koin-koin yang sedikit nggak jelas itu gua akan kasih langsung di sini nih ya, buktinya safety score-nya berapa. Karena di sini kerennya apa? Dia langsung bisa kasih lihat apa saja resiko yang ada di sini ya. Kita bisa di sini apakah ini mintable, apakah ini possible, apakah ini blacklistingnya bisa dilakukan di sini dan seterusnya ya. Nah, setelah itu dia akan kasih safety score. Makin skornya rendah ya, ini artinya apa? Kita tidak disarankan untuk menaruh dana kita di sini ya, karena secara codingnya ini bisa terjadi ya, ini ya, ada potensi terjadi rug pull. Makanya dibilang di sini your fund is at risk, do not interact begitu ya. Nah, di sini juga kita bisa di sini ya, governance-nya ada tipe-tipenya, ada yang renounce, ada yang wallet, ada juga yang seterusnya ya, ada juga hidden owner. Nah, kalau udah hidden owner nih artinya apa? Ya berarti kontraknya nanti bisa diubah-ubah gitu. Nah, ini semua bisa kita akses lewat si D.fi. Jadi ini menurut gue akan sangat berguna bagi kita yang nanti akan mau surfing di dalam dunia kripto ya. Apalagi mulai masuk ke altcoins yang sedikit lebih beresiko ya, bukan sedikit sih, yang jauh lebih beresiko. Nah, lu bisa pertimbangkan untuk scan di sini. Karena ini free ya, free, literally free smart contract audit yang bisa lu dapatkan di sini ya. Dan nggak main-main ya, di sini sudah 1,6 juta contracts yang di-scan oleh D.fi, 33,1 juta issues yang ketemu di sini, banyak banget ya. Dan juga ada 586.000 risk token yang detected di sini ya. Jadi luar biasa, ini akan menjadi sangat berguna bagi kita yang akan berkecimpung di dalam dunia kripto lebih dalam lagi begitu ya. Sekali lagi, lu Shield bisa dipakai untuk menjaga si wallet lu. Lalu juga kita bisa tentunya pakai juga untuk nge-send dan nge-swap juga berbagai macam kripto di sini ya. Dan juga bisa explore yield di sini di mana kita bisa pakai ya DeFi project lain yang sudah bisa dibilang secara ininya apa namanya, bisa juga cek si apa namanya kontrak mereka udah aman atau tidak. Lu bisa langsung semuanya lu lakukan di dalam satu inilah apa disebutnya satu profile lah mungkin di sini ya. Jadi nggak ribet begitu ya, kan salah satu yang bikin orang males DeFi itu karena ribet katanya. Nah, di sini lu bisa lakukan semuanya, tinggal lu konekkan saja wallet lu bikin wallet lu aman dan lu tinggal interact dengan berbagai macam protokol-protokol. Itu dia protokol-protokol DeFi yang memang bagus begitu ya.
Jadi kurang lebih seperti itu. NFT juga ada nanti, tapi masih belum di sini, masih under update. Dan juga di sini ada Rekt database ya. Buat yang ngelihat funds loss-nya di mana aja yang paling besar, ini gila Terra Luna ya, 40 miliar ya. Gila banget ya. Dan seterusnya. Celsius kalah besar ternyata ya. Oh, sorry, bukan Celsius. Bitconnect ternyata kalah besar ya. Dan juga di sini yang unik adalah mereka ini ada sedikit fun-nya juga ya. Dimana lo bisa ikutan semacam leaderboard lah gitu. Nah, di sini ada daily reward yang lo bisa ambil per berapa belas jam nih? Per 15 jam, kayaknya 16 mungkin ya. Ini gue tadi udah klik dari awal. Ada total XP yang lo bisa kumpulkan, nanti lo bisa masuk ke leaderboard. Sekarang gue ke ranking, 454 ribuan ya. Ranking satu ini si Mr. Sebeth ya, 19.250 XP. Nah, di sini bisa kita terus kumpulkan kayak mini gamesnya di sini, dan tentunya akan ada gunanya ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, kita bisa pakai berbagai macam ya kegunaannya. Dan gue juga kaget nanti mungkin kedepannya akan ada benar-benar sosmed juga di sini kayaknya ya, dimana kita bisa saling interaksi juga. Tapi untuk sekarang kegunaan utamanya adalah apa? Nah, kegunaan utamanya adalah urusan kita bisa men-scan berbagai macam project, men-scan si wallet kita, dan lain-lain ya. Dan yang gila ternyata social profile-nya ini sendiri yang dimiliki oleh si D.Fi ini sudah memiliki 10 juta new user yang aktif ya. Jadi ternyata banyak yang pakai ini untuk nge-scan project, memastikan wallet mereka aman dan lain-lain gitu. Jadi tentunya ini menurut gua ini pre-sale yang memiliki suatu potensi gitu. Potensi yang bisa di-hold minimal medium term lah. Medium term sampai mungkin ke long term. Short juga boleh sih, tergantung lo ya. Kalau lo pengen cuma main dikit-dikit aja ya bisa. Tapi dengan fundamental seperti ini dan use case yang lumayan banyak, ini bisa dipertimbangkan untuk di hold medium bahkan sampai long gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ada beberapa seperti yang gue bilang tadi ya, yang masih in progress seperti D.fi First GPT. Ini mungkin kayak chat GPT-nya mereka ya. Ada juga D.fi Connect, ada juga D.fi Layer 2 ya. Nah, mungkin Layer 2 ini bisa bikin lebih mudah lagi kita mungkin mengirim Bitcoin dan lain-lain gitu ya. Very cool menurut gua ya. Nah, jadi overall seperti itu. Buat lo yang tertarik, menurut gua ini boleh masuk ke orang-orang yang mungkin belum terlalu sering main presale pun bisa. Karena menurut gua ini memiliki fundamental yang lumayan menarik begitu. Tapi lagi-lagi jangan sampai terlalu besar ya. Walaupun secara fundamental ini menarik dan nama-nama besar banyak yang terkait dengan project ini masih dalam kondisi ya presale ya, dan otomatis altcoins punya resiko yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kita pegang Bitcoin ya. Jadi kalau gue pribadi sih nggak akan tembus dari 10% lah ya, maksimum banget 15% dari porto spot gitu. Dan itu pun jujurnya kalau buat gue pribadi udah sedikit kegedean, jadi maksimum 10%. Oke, jadi kurang lebih seperti itu review gue mengenai D.fi. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.